dan tahun depan tidak kesini lagi gitu. Kita di daerah aja. Karena kalau bapak di sini berarti tidak ada banjir kan itu pak. Itu pak, ya pak, solusinya pak. Terima kasih. Beginilah jadinya kalau seorang wakil presiden lahir bukan karena kualitas, tapi karena rekayasa aturan. Gibran Rakabuming, yang lolos syarat usia berkat perubahan undang-undang di era ayahnya sendiri, justru mempermalukan diri ketika berhadapan dengan rakyat. Saat seorang warga Bali menanyakan solusi banjir, Gibran tak sanggup menjawab. Mikrofon dilempar ke wali kota, seolah tanggung jawab bisa dipindahkan begitu saja. Inikah sosok yang dipaksakan jadi pemimpin muda bangsa? Yap, mau gimana lagi ya guys, kemampuan wapres kalian hanya segitu dan tidak jauh-jauh dari bagi-bagi susu dan juga belusukan. Kalau ditanya soal gagasan dan juga ditanya soal solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini, tentunya Mas Wapres kalian ini tidak bisa sama sekali. Nah, maka dari itu Mas Gibran ini terbilang sangat beruntung karena para termul tidak menilai dari kualitas seorang pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin itu bisa memberikan berupa bansos untuk bisa mengenyangkan perut mereka, dan itu sudah membuat para termul sangat puas dan bahkan sangat mendewa-dewakan orang yang memberinya bansos, yaitu Pak Mul dan juga Mas Wapres, yang sampai saat ini bahkan sudah dijadikan sebagai tradisi membagi-bagi bansos, belusukan, pencitraan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Mas Wapres ini. Nah, pada akhirnya apa yang menjadi kelakuan Mas Wapres ini menjadi bahan kritikan para netizen, dan bahkan Mas Wapres dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dijadikan bahan tertawaan. Sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut dulu seperti apa video-video selanjutnya, bagaimana kelucuan para netizen memberikan sindiran-sindirannya terhadap Mas Wapres. Ada Napoleon, Jetpet, bawal macan ya Pak ya. Napoleon, bawal macan, macan. Ya Allah ya Rabbi, entahlah habis bahannya. Bukan kaleng-kaleng memang bapak ini. Komennya sopan, orang terhormat. Kira kerapu aja ada kerapu macan, rupanya bawal macan ada juga. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres hari. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari PM4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri Kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan ya, pengetahuan level dunia. Kita minta tepuk tangan bagi semua. Wah, mana nih? Mas Gibran, kalau Anda hanya ketemu ojol bagi-bagi bansos, saya minta Anda mundur atau dipotong gaji seperti DPR. Ingat loh, sekarang masyarakat lagi banyak tuh 17+8, ada kemarin lagi 7 lagi. Apa yang dilakukan Gibran? Harusnya bantu presiden, bukan sibuk nggak jelas seperti ini. Ingat, Gibran itu digaji rakyat, bukan digaji oleh para pendukungnya. Jadi saya minta sekarang presiden dan wakil presiden, terutama wapres ini, kalau nggak mampu ya sudahlah, nonaktif aja atau mundur.
Jadi udahlah ya, SMP aja nggak lulus, bapaknya pun ngaku kuliah di UGM, dari mana? Ada videonya, IPK saya di bawah 2. Dia nggak tahu kalau IPK 2 ya lu nggak bisa kuliah. Deo karena dia tidak kuliah nggak ngerti kalau IPK di bawah 2 itu tidak boleh kuliah, alias Deo. Udahlah, saya kenal dia lihai ngomong, walaupun ya tukang bohongnya sangat. Dia bukan berbohong, dia tukang bohong. Kalau tukang tuh otaknya udah aturin ngebohong, dan ngebohong tuh bukan suatu yang memalukan atau dibalik. Jujur itu tidak penting. Jadi simpel, nggak ngadepin orang begitu pakai analisis tuh udahlah, getok kepalanya baru kelar. Karena mindsetnya Gimana Leyo jabatan sekelas wakil kepala negara lho cah. Lah kok mek ngerti gawe blusukan trut pasar. Nukoni sayuran. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video tentang wapres negara kita, yaitu si Gibran Rakabuming Raka, yang membuat negara kita menjadi sedikit jadi kacau, ataupun membuat negara kita menjadi sedikit malu gara-gara kapasitas ataupun kualitasnya si Gibran Rakabuming Raka ini. Kita lanjutkan di sini teman-teman, kita teruskan di sini disampaikan bahwasanya ini bukti bahwa saat debat capres ataupun cawapres pakai alat bantu pendengaran ya, untuk penyampaian ataupun penyampaian menteri materi dan jawaban lawan debat perlahan terbuka dengan sendirinya. Nah, teman-teman, kemudian di sini disampaikan lagi oleh para netizen, DPR ambil inisiatif cepat-cepat, makzulkan Fufu Fafa sangat bahaya negara kita ini. Jadi justru berkelit lagi ditanya oleh perwira TNI ataupun Tentara Nasional Indonesia justru menghindar juga. Nah, teman-teman, di sini seorang pemimpin selagi masih sering membagi bansos artinya gagal dalam meningkatkan kesejahteraan. Malulah sedikit jadi seorang pemimpin. Jadi orang mampu tidak layak mundur, mas. Beberapa tahun lagi jejak digital ini akan dilihat anak cucumu. Sudah lebih baik mundur saja dari wapres negara Indonesia, karena di sini kita lihat kapasitas ataupun kualitas si Gibran Rakabuming Raka ini, dia kayaknya yang pelongo-pelongo gitu. Nah, di sini teman-teman, cara itu warisan Bapak untuk mengambil hati rakyat adalah bagi-bagi sembako. Ini akan terus dilakukan karena dia tahu betul kalau rakyat sangat senang diberi sembako. Rakyat kecil mah nggak mau tahu kamu berilmu atau tidak. Yang penting bagi mereka dapat sembako gratis ya. Nah, di sini teman-teman, memalukan, merugi rakyat menggaji wapres ya, kayak gini. Nggak ada pengetahuan yang berkualitas. Nah, memang yang katanya 58% itu suka yang kebalik-balik kok, yang suka ngibul dipuja-puji, yang amanah nah malah dibenci. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, disampaikan malu gue punya wapres tidak bisa ngasih solusi ke rakyat, cuman bisanya bagi-bagi karung doang. Nah, makanya cepat untuk dimakzulkan, jangan hanya omong-omong doang. Jadi wapres tidak layak memimpin negara Indonesia, sudah layak untuk dicopot ataupun diganti. Nah, kita teruskan lagi di sini teman-teman, gitu mau dikirim undangan pejabat luar negeri, diketawakan oleh pejabat luar negeri, memalukan Indonesia saja. Nah, yang kebangetan elitis politik dalam negeri sendiri mungkin sengaja ingin merusak bangsa Indonesia sendiri, sehingga mereka mungkin saja ingin merusak bangsa Indonesia sendiri ya, sehingga merekayasa aturan untuk menipu rakyat Indonesia. Nah, gagasan kosong isi kepala kosong, apa harus digaji? Mikir dong Fufu Fafa. Nah, ini yang dungu, apa yang milih ataupun dukungan, atau yang dipilih, atau juga dua-duanya, bagaimana malu apa tidak punya wapres seperti itu ya. Ingat, sejak Indonesia merdeka, baru sekarang punya wapres asam sulfat. Silakan cek profil wapres sebelumnya. Nah, diteruskan lagi di sini, iya ya, wapres kalian ahli bansos, cuma segitu kampuannya, mik dilempar ke wali kota karena tak mampu menjawab pertanyaan warga gimana bisa menyongsong Indonesia emas yang ada Indonesia cemas ya.
Nah, di sini disampaikan masyarakat rugi rakyat ini hasil harap MK bansos ugal-ugalan haniskan ratusan triliun. Jadi Wapres bikin malu bangsa Indonesia. Nah, kemudian teman-teman di sini Wapres jadi bahan olok-olok rakyat karena kualitasnya memang tidak seperti yang diharapkan rakyat. Parah sekali ataupun sangat parah si Gibran ini, teman-teman. Nah, ini harus ada yang tanggung jawab. Kalau ayahnya sudah lengser, harus ungkap semuanya biar negeri ini mendapat pemimpin yang lebih bermartabat, yang lebih berkualitas, berkapasitas, berpengalaman tinggi, dan berpendidikan tinggi sehingga membuat negara kita menjadi lebih maju selangkah ya. Nah, Wapres terbaik sepanjang masa itu, kata orang yang pernah digebuhin sampai otaknya mau lepas. Nah, secepatnya untuk dimazulkan cawapresnya ini. Nah, kemudian teman-teman mirip banget kayak bapaknya loh. Kok tanya saya, kayaknya emang benar-benar sakit deh orang-orang yang memuja orang gak ada kualitas apapun. Mana buta fakta lagi, kenapa para termul begitu semuanya ya. Nah, diteruskan lagi teman-teman di sini. Yang ditanya Wapres, yang jawab wali kota, Wapres jelas nggak bisa jawab pertanyaan warga Bali. Nah, diteruskan lagi di sini oleh para netizen teman-teman disampaikan memalukan sekali. Ini terlihat bahwa Wapres tidak punya kualitas. Apakah dengan hal seperti ini kita tidak boleh meragukan keilmuannya? Jadi saya sebagai rakyat kecil malu kalau benar Wapres tidak bisa jawab pertanyaan dari masyarakat sendiri ya. Nah, harusnya di sini teman-teman handset seperti saat debat cawapres di era kampanye dahulu sehingga dibutuhkan tim Jokowi, ya tim joki yang membisikkan melalui handset itu guna mencegah kejadian seperti Asam Sufan melempar mic pelongo-pelongo sehingga menjaga marwah jabatan Wapres yang terhormat itu sungguh-sungguh memalukan sekali. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, tanyanya jangan yang susah sama Wapres, tanyalah soal mainan mobil, tem pasti bisa dijawabnya. Nah, kemudian teman-teman diteruskan lagi di sini, kita lihat lagi. Sekelas Wapres tidak malu, tidak bisa menjawab pertanyaan warga korban banjir. Semakin ketahuan tong kosong jaring bunyinya alias otaknya kosong jadi Wapres karena keinginan bapak dan ibunya saja. Kemudian teman-teman kita lanjut lagi. Kalau wali kota yang menjawab pertanyaan rakyat lebih baik Wapres nggak usah ke Bali lihat banjir ya. Jadi tapi si termul bangga banget ya, lumayanlah buat lucu-lucuan dan jadi PR para termul buat cari-cari jawaban pembelaan diri ya. Nah, di sini lagi disampaikan selama ini baru kita Wapres ditanya sama warga kok disuruh jawab orang lain, ini kan namanya pemimpin. Contoh kepala desa ditanya warga kok yang disuruh Pak RT yang menjawab aneh tapi nyata namanya. Kemudian teman-teman disampaikan di sini, tapi banyak YouTuber pendukung si pelongo-pelongo membuat konten yang menggiring opini menarasikan bahwa si pelongo-pelongo hebat. Nah, kemudian di sini disampaikan parah ya. Wapres dengan kualitas ajur hanya bisa bagi-bagi susu dan buku ke anak SD, bluskan ke pasar buat belanja ikan lengkap dengan bumbunya, rugi negara ya, bayar gaji dan pengawalnya, mundur aja kok nggak malu, makasih diri, waduh mulu segara untuk sebesar ini, negara sebesar ini. Nah, teman-teman emang betul seharusnya Wapres diganti Mas AHY, masyarakat menginginkan Mas AHY jadi wakil presiden. Nah, di sini teman-teman masyarakat Indonesia ataupun rakyat sekarang menyatakan di sini memberikan pendapat bahwa lebih cocok AHY yang menjadi Wapres daripada si Gibran Raka Buming Raka katanya di sini. Kemudian di sini diteruskan, saya sangat malu punya Wapres seperti itu, cepat-cepat kalau tidak hanya Indonesia ataupun kalau tidak bahaya Indonesia bisa bapaknya yang ikut ngatur, pikirannya masih sedikit sekali, belum mempunyai pengalaman sejutu ataupun setuju. Cepat lengserkan, kenapa harus kasih gaji orang, gak bisa apa-apa dia ya. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.